Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani Munawaroh dengan NIM 857506769 dari UPBJJ UT Bandung. Pada kali ini saya akan membuat video praktikum mata kuliah SPJK 4107 Praktikum IPA di SD tentang ekosistem darat. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada alat tulis, yang kedua aplikasi kaca pembesar, yang ketiga aplikasi barometer, dan alam sekitar. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan yang tidak hidup. Komponen biotik terdiri dari produsen dan konsumen serta dekomposer. Komponen abiotik terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Yang pertama, kita akan menuju ke ekosistem darat alami, yaitu hutan. Kemudian kita akan meneliti komponen biotiknya yang terdiri dari kondisi cahaya cukup, suhu 29,8 derajat Celcius, kondisi tanah cukup subur, angin semilir, air cukup, udara lembab bersih. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon cempedak. Yang kedua ada Butterdaisy. Yang ketiga sirih-sirihan. Yang keempat ada sapi tuhir. Yang kelima ada harendong. Keenam ada tanaman babarutan. Dan yang ketujuh pohon nangka. Ketujuh tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, beberapa tanaman membutuhkan hewan untuk penyerbukan proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada capung, yang kedua ada semut, yang ketiga kupu-kupu, yang keempat lebah. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lingkungan. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara mengurai sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan berbagai jenis cacing. Selanjutnya, kita menuju ke ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen abiotik yang kita amati meliputi kondisi cahaya cukup terik, suhu mencapai 27,5 derajat Celcius, kondisi tanah lempung basah, angin semilir, air cukup, udara lembab. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah, yang pertama ada padi, yang kedua pohon pinang, yang ketiga rumput, dan yang keempat bambu.
Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama ada semut, yang kedua ada capung, yang ketiga ada walang sangit, yang keempat ada belalang, dan yang terakhir ada kumbang hitam. Adapun dekomposer yang ditemukan di ekosistem sawah adalah jamur dan cacing. Pengamatan hari ini adalah dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia.